Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, para hadirat dan juga para santri. Selanjutnya adalah demonstrasi ilmu hadis. Ilmu hadis ini tentu adalah merupakan salah satu pelengkap di dalam memahami Al-Quran. Karena Al-Quran berdiri sendiri tentu tidak bisa kita pahami secara utuh. Dibutuhkan hadis di dalam memahami dan juga memperdalam Al-Quran. Karena hadis itu merupakan apa yang sudah diintisarikan oleh Nabi, diambil dari Al-Quran, dan keseharian Nabi itulah yang kemudian kita sebut hadis. Nah, ini santri-santri dan ummahatil mukminin itu juga mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini kita akan menelisik ya bagaimana pemahaman hadis para santri dan ummahatil mukminin. Di depan kita sudah ada Ananda Almira dan juga Ananda Rona yang akan menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, sudah siap? Oke. Yang pertama, ya baik, semuanya hadis itu ada macam-macam ya. Termasuk diantaranya nanti ada pembagian hadis sahih, hadis dhaif dan juga hadis hasan. Pertama adalah berkaitan dengan hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Hadis yang sambung sanadnya tidak ada ilat, yang perawinya adil dan cerdas. Oke, sebutkan nadzam. Awaluha sahihu wa huwa nafsul isnadu wa lam yushad aw yu'ala ruhan mudabitun al-fihi mu'tabatun tudatihi wa naqlin. Baik, tepuk tangan untuk keduanya. Selanjutnya di dalam hadis sahih salah satu syaratnya itu adalah ada syad, tidak ada syad. Apa itu syad? Perawi yang tidak adil yang menyalahi terhadap perawi yang lebih dipercaya darinya. Oke, baik, tepuk tangan untuk keduanya. Selanjutnya, selain ada hadis sahih, di dalam mempelajari hadis kita juga mempelajari berkaitan dengan hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Hadis yang lemah sanadnya. Oke, sebutkan nadzamnya. Wa kullu ma'an ribatul husni qasur fa huwa dhaifu wa aksamun kasur. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dalam pembagian hadis itu juga terdapat hadis yang kita sebut sebagai hadis musalsal. Coba jelaskan apa itu hadis musalsal? Hadis yang sifat periwayatannya bersambungan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Coba sebutkan nadzamnya. Musalsalun kulma ala wasiyatan bisu'an wadaya'an banil fata kada kakot hadasani qaima obara hadasani tabasama. Baik, tepuk tangan untuk keduanya. Di dalam hadis musalsal kita juga mempelajari berkaitan dengan faidahnya. Faidah dari hadis musalsal itu apa? Istimaluhu ala mazid dabti min ruwati. Apa itu? Coba jelaskan. Bagaimana? Istimaluhu ala mazid dabti min ruwati. Baik, jadi salah satu mempelajari dari hadis musalsal itu adalah untuk mengetahui kedobitan para perawi, karena ketika meriwayatkan hadis para perawi mulai dari sahabat itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi ketika Nabi meriwayatkan itu sambil tersenyum, para sahabat ketika meriwayatkan juga ikut tersenyum, sampai pada akhir perawi juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi ketika meriwayatkan hadis tersebut. Baik, selanjutnya apa yang paling sahih dari hadis musalsal? Asuhu musalsal bikirati surat isor. Oke, baik. Selanjutnya apa itu hadis aziz? Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 orang. Oke, sebutkan nadzamnya. Azizul marwisnaini aw salasah. Oke, baik. Selanjutnya adalah berkaitan dengan, sebutkan contoh dari hadis aziz. Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Oke, baik, tepuk tangan untuk keduanya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan sanad. Ya, kalau kita mempelajari hadis itu pasti belajar tentang sanad. Kita sering mendengar bahwa belajar agama tentu harus dengan sanad sampai kepada Nabi. Karena Ibnu Mubarak salah satunya itu menyampaikan bahwa al-isnadu minad-din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jadi sanad itu adalah bagian dari agama. Karena kalau tidak ada sanad tentu orang itu bisa bicara
semaunya dan akan berbohong karena sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu penting dalam mempelajari hadis itu adalah adanya sanad. Nah, di dalam sanad itu ada namanya sanad ali dan juga sanad nazil. Coba, apa itu sanad ali dan sanad nazil? Wa kullu ma qalat rijalu ala wa ridhu dzakal ladzi qad nazala. Oke, baik. Selanjutnya sebutkan nazam dari hadis mursal. Wa mursalun sahabi sahih. Apa itu? Coba jelaskan. Wa mursalun minhu sahabi saqat. As-sahabi saqat berarti Hadis yang digugurkan dari sahabat. oke, baik. Jadi tidak ada sahabatnya ya. Selanjutnya, apa hukum hadis mursal di kalangan muhaddisin? Dhaif. Oke. Sebutkan hadis mudallas. Apa itu hadis mudallas beserta nazamnya? Wa ma ta'udalasan wa'ani. Hadis mudallas itu dibagi menjadi dua. Oke, baik. Tepuk tangan untuk keduanya. Selanjutnya mungkin ini ada hadis yang sudah ditampilkan di layar. Mohon dibaca, selanjutnya dijelaskan bagaimana sanadnya. Silakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wala'u rahmatun kalamatin nasabi la yuba wa la yuhab. Waris wala itu warisan budak yang tidak mempunyai keluarga, kerabat dan lain-lain. Ketika budaknya wafat, warisan tersebut diberikan kepada Said dan memerdekakannya. Sebagaimana darah daging, darah nasab tidak bisa dijual dan tidak bisa diberikan. Seperti di sini Bukhari itu Imam Syafi'i mendapatkan dari Muhammad bin Al-Nasab. Muhammad bin Al-Nasab mendapatkan dari Ya'qub bin Ibrahim. Ya'qub bin Ibrahim mendapatkan dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar mendapatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mendapatkan dari Rasulullah SAW. Baik, kalau melihat sanadnya, ini masuk kategori hadis apa? Termasuk dari hadis gharib. Apa itu hadis gharib? Hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja. Oke, baik. Nazam dari hadis gharib? Wakul gharibun wa rawin faqat. Baik, selanjutnya mungkin next ada hadis lain. Di sini juga ada hadis lain yang berbeda. Tadi kalau kita lihat sanadnya itu cuma satu saja ya, satu jalur saja. Makanya tadi dijawab bahwa itu merupakan hadis gharib karena dari masing-masing generasi hanya satu saja yang meriwayatkan. Kalau kita melihat di sini bercabang, ada cabangnya. Ini ada panah-panah yang berbeda. Mungkin bisa dibaca, selanjutnya dijelaskan artinya. Silakan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid yaqulu bismillah wa salamu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dhunubi wa ftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja qala bismillah wa salamu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dhunubi wa ftahli abwaaba fadlik. Rasulullah itu mengatakan jika kita masuk masjid itu mengatakan bismillah dan salam atas Rasulillah. Doanya masuk masjid itu Allahumma ighfirli dhunubi wa ftahli abwaaba rahmatik. Dan jika keluar masjid mengatakan bismillah dan salam atas Rasulillah. Doanya keluar masjid itu Allahumma firli dzunubi wa ftali abwaaba fadlik. Tadi itu saya membacakan matanya, sekarang itu sanadnya. Sanadnya itu dari Mukharrid At-Tirmizi mendapatkan dari Ali bin Hujar. Ali bin Hujar mendapatkan dari Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim mendapatkan dari Laits bin Abi Salamah. Laits bin Abi Salamah mendapatkan dari Abdullah bin Husain. Abdullah bin Husain mendapatkan dari Fatimah bintul Husain. Fatimah bintul Husain mendapatkan dari Fatimatul Kubra. Fatimatul Kubra langsung mendapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu lagi itu Ibnu Majah mendapatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah mendapatkan dari Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim mendapatkan dari Laits bin Abi Salamah. Laits bin Abi Salamah mendapatkan dari Abdullah bin Husain. Abdullah bin Husain mendapatkan dari Fatimah bintul Husain. Fatimah bintul Husain mendapatkan Fatimatul Kubra. Fatimatul Kubra mendapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk keduanya. Mohon diperhatikan semuanya. Ini kalau kita melihat sanad, di situ ada sesuatu yang kosong itu antara Fatimah Al-Kubra dengan Fatimah binti Al-Husain. Kenapa kok begitu? Terus masuk dalam kategori hadis apa? Ini disebut hadis munqati. Kenapa disebut hadis munqati? Karena salah satu perawinya ada yang digugurkan. Oke, baik, karena ada rawi yang tidak ada. Nah, ini yang kita sebut sebagai sanadnya terputus. Nah, terus apa ada nazam yang menjelaskan berkaitan dengan hadis munqati? Coba sebutkan. Wa kullu ma qalat rijalu ala wa kullu ma lam yatasil bihali isnaduhu munqati'un aw sahih. Baik, tepuk tangan untuk semuanya.
Baik hadirat semuanya, demikian demonstrasi ilmu hadis ya kan. Kalau mengutip salah satu ungkapan dari Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi, beliau menyampaikan bahwa pengutip Ibnu Hazm al-Shawab, beliau menyampaikan bahwa ketika zaman beliau, yaitu Imam As-Suyuti wafat 911 Hijriah, beliau menyampaikan cabang ilmu hadis itu sudah mencapai 100 cabang yang berdiri sendiri. Nah, sedangkan yang kita pelajari sekarang ini masih salah satu dari cabang ilmu hadis itu. Dan beliau menyampaikan, andai saja kami itu mengerahkan seluruh umur kita untuk mempelajari ilmu hadis yang cabangnya saat itu sudah 100, itu tidak mungkin akan cukup untuk memahami semuanya. Tapi di Darul Ummahatil Mukminin ini santri-santri sudah mempelajari ilmu hadis, dan semoga nanti salah satu atau mungkin banyak di antara mereka yang melanjutkan di bidang keilmuan hadis atau keilmuan lainnya. Semoga berkah, terima kasih, semoga sukses semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.